Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil pekerjaan kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Yulistia Muhammad. Yang kedua ada Wahyuni Panio. Yang ketiga ada Aziani. Dan yang keempat ada Fauzia Lagampung. Materi yang akan kita jelaskan yaitu mengenai capaian kompetensi pembelajaran matematika di SD, SMP, SMA pada kurikulum 2013. Oke, saya akan masuk pada materi. Apa itu capaian pembelajaran dan kompetensi? Capaian pembelajaran atau juga dikenal dengan learning outcomes adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Sedangkan kompetensi adalah suatu bentuk capaian pembelajaran yang bersifat lebih terbatas. Ketercapaiannya biasanya dinyatakan dengan kompeten atau tidak kompeten, lulus atau tidak lulus, dan bukan dalam bentuk peringkat atau grade. Dan selanjutnya mengenai landasan hukum, kompetensi, dan capaian pembelajaran. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 Ayat 1 disebutkan bahwa kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian, tujuan, dan ruang lingkup SKL. Pengertian standar kompetensi lulusan atau SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Ruang lingkup standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Berikut kompetensi inti atau KI merupakan kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat, kelas, atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Berikut kompetensi dasar atau KD merupakan kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Kompetensi dasar berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Kompetensi dasar atau KD pada kurikulum 2013 berisi kemampuan dan muatan pembelajaran untuk mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti atau KI. Selanjutnya kompetensi inti SD MI. Tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi, yaitu yang pertama kompetensi sikap spiritual, yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, kompetensi sikap sosial, yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, kompetensi pengetahuan, yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati,
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dengan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Dan yang terakhir yaitu kompetensi keterampilan, yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar SD, SMP, dan juga kompetensi inti SMP. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Fauzia Gampung dari kelompok 4. Langsung saja ke inti pembahasan, yaitu kompetensi dasar SD. Di mana kompetensi dasar SD ini saya mengambil beberapa contoh, yaitu yang pertama menjelaskan makna bilangan caca sampai dengan 50 dan nilai tempat penyusunan lambang bilangan menggunakan kumpulan benda konkret serta cara membacanya. Yang kedua, membandingkan dua bilangan caca dengan 50 menggunakan benda-benda konkret. Dan yang ketiga yaitu mengenal bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan berbagai benda konkret. Dan yang terakhir juga mengenal dan menjelaskan pola bilangan dan pola barisan bangun datar dan bangun ruang menggunakan gambar atau benda konkret. Pembahasan yang kedua yaitu kompetensi inti SMP, di mana tujuan kurikulum di sini mencakup 4 kompetensi, yaitu yang pertama kompetensi sikap spiritual, yang kedua kompetensi sikap sosial, dan yang ketiga kompetensi pengetahuan, dan yang terakhir atau yang keempat kompetensi keterampilan. Saya akan menjelaskan keempat kompetensi ini, yaitu yang pertama kompetensi sikap spiritual, yaitu di mana menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Dan yang kedua itu sikap sosial, di mana yaitu menunjukkan perilaku, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, dan juga percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial. Kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi pengetahuan. Kompetensi pengetahuan ini yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi yang terakhir yaitu kompetensi keterampilan, di mana yaitu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan juga ranah abstrak. Di mana ranah abstrak ini yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang ada di pembelajaran. Dan pembahasan yang terakhir yaitu kompetensi dasar SMP. Kompetensi dasar SMP ini saya mengambil beberapa contoh, yaitu yang pertama menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, di mana bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif. Yang kedua, menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat, hasil positif dan juga hasil negatif. Dan juga penjelasan yang kedua, di mana kompetensi dasar ini yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan biasa, pecahan campuran, dan juga pecahan desimal dan pecahan-pecahan lainnya. Yang berikut menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Saya rasa itu saja yang saya dapat jelaskan. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, kompetensi inti SMA. Tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi sikap spiritual, yaitu
menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, kompetensi sikap sosial yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, sopan, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai masalah dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, kompetensi pengetahuan yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat, kompetensi keterampilan yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kognitif dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mempergunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Berikutnya, kompetensi dasar SMA. Kompetensi dasar SMA bisa kita lihat pada tabel yang ada pada layar berikut, di mana terdapat beberapa poin yang mencakup mengenai kompetensi dasar SMA. Adapun untuk poin-poin tersebut, yang pertama yaitu membandingkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear suatu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Yang selanjutnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Yang kedua, menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Selanjutnya, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Yang ketiga, menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan 2 variabel linear-linear. Selanjutnya, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan 2 variabel atau linear-linear. Yang keempat, menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik, serta sketsa grafiknya. Selanjutnya, menganalisis karakter masing-masing grafik, titik potong dan sumbu, titik puncak, asimptot, dan perubahan grafik fungsinya akibat transformasi f2x, seper fx, atau mutlak fx, dan sebagainya. Yang kelima, menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi invers pada fungsi invers serta sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya. Selanjutnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi invers suatu fungsi. Yang keenam, menjelaskan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, koseken, seken, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Selanjutnya, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, koseken, seken, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Yang ketujuh, mengeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadrat dan sudut-sudut berelasi. Selanjutnya, menyelesaikan masalah-masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri, sudut-sudut di berbagai kuadrat, dan sudut-sudut berelasi. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.